Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervina Lutfianti, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf. Sistem saraf yaitu suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf yang pertama ada input sensori, yaitu menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Contohnya seperti merasakan panas, dingin, dan lain-lain. Yang terakhir ada output sensori, mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada sistem saraf pusat, terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sistem saraf tepi, terletak di seluruh bagian tubuh, kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Yang perlu kita ketahui, sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Neuron. Apa itu neuron? Yaitu sel-sel pada sistem saraf yang membawa atau mengantarkan impuls ke saraf. Struktur neuron. Yang pertama ada dendrit. Dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Ada nukleus, inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Akson mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Yang terakhir ada terminal akson, yaitu batas akhir dari akson. Tipe neuron berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu ada intermediate, motorik, dan sensorik. Fungsi-fungsinya yang pertama ada intermediate, berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf. Yang kedua motorik, berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Yang ketiga ada sensorik, berperan menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuk. Yang pertama ada unipolar, memiliki satu akson yang bercabang terdiri dari satu dendrit dan satu akson. Yang kedua ada bipolar, terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Yang ketiga ada pseudonipolar, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak banyak memiliki akson. Yang terakhir ada multipolar, memiliki satu akson yang bercabang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.